yang paling baik tidak. Karena bisa jadi orang yang tidak memiliki pandangan zahir seperti itu adalah lebih baik daripada yang punya pandangan zahir seperti itu. Kenapa? Karena bisa melihat obat dan basem ini sandarannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini yang kedua diungkapkan oleh Ibn Abbas. Maka yang berikutnya kata Ibn Abbas, wala yaqifu ala hududil adab fil basdi illa qalil. Tidaklah seseorang itu bersandar kepada batasan-batasan adab fil basdi yang diberikan ke lapangan illa qalil, kecuali sedikit. Ya. Memang begitu, orang kalau sudah diberikan ke lapangan itu agak sedikit, Pak. Ya itulah sebenarnya yang kenapa basat itu diungkapkan oleh Ibn Abbas. Orang cenderungnya katanya kalau sudah punya lapangan apa tuh? Punya jabatan. Dulu waktu belum naik jabatan pasti mau nongkrong sama kita. Gotong royong masih mau kira-kira gitu. Ya, pas sudah punya jabatan ya sudah nggak lagi mau gotong royong. Ya itulah sikap kondisi basat lapangnya seseorang itu, ternyata bagian nafsunya lebih kuat. Maka kata Ibn tidaklah bersandar kepada batasan adab orang yang diberikan ke lapangan illa qalil, kecuali sedikit sekali. Fal basru, ke lapangan itu jiwanya nafsu mengambil haddoha bagiannya wa wujudil farah, dengan adanya kebahagiaan. Saya ulangi, ke lapangan itu nafsunya mengambil bagiannya dengan adanya kebahagiaan. Senang terhadap apa yang sudah dimilikinya, itu ternyata itu bagian nafsu dalam dirinya ada pada saat diberikan ke lapangan. Wal qaddu, sedangkan wal qaddu la hadda li nafsi fihi, sedangkan orang yang dalam kondisi sempit itu nafsu tidak punya bagian di dalamnya, nggak punya. Mau ngesok apa yang mau disokin, mau pagar apa, nggak ada yang bisa dipagerin, nggak ada. Maka nafsu nggak ada bagian ketika kita sedang diberikan kesempitan. Inilah yang menjadikan ulama-ulama arif tadi, orang-orang yang sudah mengenal Allah, lebih khawatir ketika diberikan ke lapangan daripada kesempitan. Terakhir bait ini mengatakan, katanya, rubbama afadaka fi lailil qabdi, mungkin bisa jadi Allah itu memberikan faedah pada dirimu fi lailil qabdi, pada malam kesempitan. Bisa jadi Allah itu memberikan manfaat padamu, pada engkau saat diberikan kesempitan. Malam tastafidhu, di mana engkau tidak mendapatkan manfaat fi isyraqi hadal basti, pada siangnya ke lapangan. Bisa jadi kata Allah, kata Ibn Abbas, Allah itu memberikan engkau manfaat pada saat engkau diberikan kesempitan. Engkau mendapatkan manfaat ketika engkau diberikan kesempitan, di mana engkau tidak mendapatkan manfaat pada saat engkau diberikan ke lapangan. Ini katanya. Kenapa ini diungkap? Karena kecenderungan manusia ketika diberikan kesempitan, dia tidak melihat ada kebaikan Allah di dalam kesempitan. Selalu mengatakan ada yang salah di dalam hidup. Kok saya begini? Kok hidup ini kok begini? Begini terus saja introspeksi diri sambil menyalahkan kondisi dan keadaan, bahkan tidak meletakkan menghadirkan Allah dalam setiap gerak-gerik tingkah laku hidup kita. Kenapa? Karena apapun yang terjadi dalam diri kita itu sudah menjadi kehendak Allah dalam diri kita. Maka kita tidak pernah, orang yang arif billah tadi tidak mau berkeluh kesah dalam hidupnya. Kenapa? Karena setiap hidupnya itu sudah menjadi ketentuan Allah dalam dirinya. Tugasnya adalah menjalankan apa yang sudah ditentukan Allah.
Dalam sempit dia menerima kesempitannya karena dia melihat bahwa ada kebaikan yang besar ketika diberikan kesempitan daripada dia diberikan kelapangan. Maka dalam hadis itu ada riwayat yang menyebutkan begini. Di hari kiamat nanti manusia itu dibagi menjadi dua golongan. Golongan pertama disebut dengan ahlul afiyah, orang yang terus-menerus diberikan kenikmatan, kebahagiaan, kesehatan oleh Allah. Hidup lahir dari orang kaya, sekolah lancar, kuliah dapat pekerjaan, pokoknya enak lah. Itu orang yang ahlul afiyah. Ada orang yang disebut dengan ahlul musibah. Ya dari kecil, dari sampai dewasa, mutar gini ke sana, ya macam-macam lah pokoknya. Ya. Ditinggal ini, macam-macam. Pokoknya susah hidupnya. Ya. Ini orang yang ahlul musibah. Nanti di hari kiamat nanti, ketika mereka dihisab oleh Allah, orang yang ahlul afiyah ini malah protes kepada Allah, meminta kepada Allah supaya diberikan hidup seperti orang ahlul musibah. Kenapa? Karena ketika mereka dihisab oleh Allah, orang yang ahlul musibah yang hidupnya susah tadi di dunia itu cepat masuk surga. Bahkan dalam hadis itu disebutkan golongan orang-orang yang masuk surga bighairi hisab, tanpa hisab. Kenapa kok mereka masuk surganya lebih cepat ketimbang orang yang ahlul afiyah? Karena orang yang ahlul musibah dosanya habis dengan kesempitan-kesempitan yang diberikan oleh Allah kepada dirinya. Kalau diberikan penyakit, dosanya habis dengan penyakitnya. Kalau dia diberikan kesempitan oleh Allah, dosanya habis sepanjang hidupnya sempit pada saat itu. Jadi pada saat yaumul hisab, pada saat dihisab oleh Allah, dosanya memang sudah tidak ada. Sehingga yang ada itu adalah kebaikan pahala, karena dosanya habis. Karena kesempitan, penyakit, apapun itu yang Allah berikan dalam bentuk kesempitan hidup dalam diri, sehingga dia cepat masuk surga. Nah, orang yang ahlul afiyah ini dihisab oleh Allah bertahun-tahun. Kenapa? Karena ketika punya harta, hartanya dihisab oleh Allah. Belum lagi ini cara mendapatkan hartanya, belum lagi cara menggunakan hartanya. Dihisab terus-terusan. Kesehatan yang Allah berikan dihisab sehatnya. Apalagi kalau dia punya jabatan, punya ini, dihisab itu semua sehingga lama masuk surga. Orang yang ahlul musibah tadi masuk surganya lebih dulu, bahkan lebih cepat. Orang yang ahlul afiyah ini bertahun-tahun sampai lelah untuk dihisab oleh Allah. Makanya dia minta kepada Allah supaya diberikan ujian hidup, kesempitan hidup yang luar biasa, sehingga mendapatkan kemudahan sebagaimana Allah berikan kepada ahlul musibah. Maka dalam Al-Quran itu kan wal akhiratu khairun wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Nah, ini yang bisa dikenali, dipahami oleh orang-orang yang sudah mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan berarti kemudian kita juga tidak mengenal Allah, juga tidak. Tinggal hati kita yang terbuka ataukah tidak untuk bisa melihat obat dan basan ini, kesempitan dan kelapangan. Gitu. Maka apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran? La tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'an. Kalian tidak tahu manakah apa yang lebih dekat untuk kalian kemanfaatannya. Apakah dalam kondisi sempit itu ternyata lebih manfaat untuk kita, ataukah dalam kondisi lapang itu ternyata juga lebih manfaat daripada sempitnya itu. Orang yang baik itu adalah menerima kita dalam kondisi sempit maupun dalam kondisi lapang. Karena kita tidak tahu manfaat yang paling terbesar, apakah kita dalam kondisi sempit, apakah dalam kondisi lapang. Seandainya ada orang kaya diberikan kekayaan oleh Allah, ternyata dia betul-betul memanfaatkan kekayaannya, berarti kekayaannya manfaat betul untuk dirinya.
daripada nanti ada orang yang diberikan kaya tetapi susah untuk sedekah. Atau sebaliknya, ada orang yang diberikan kesempitan tetapi keluh kesahnya tiada. Berarti kesempitannya memang betul-betul menyempitkan, bukan malah memberikan kelapangan dalam hidupnya. Ternyata itu semua dibalikkan terhadap diri kita masing-masing. Kita bisa melihat apakah tidak karunia Allah dalam diri kita. Baik pemberian Allah itu dalam bentuk kesempitan ataukah dalam bentuk neraka. Semuanya bisa menjadi sebuah karunia Allah, tergantung bagaimana kita melihat karunia Allah itu Allah berikan kepada kita, baik dalam bentuk kesempitan maupun dalam bentuk kelapangan. Begitu Bapak Ibu harus sekalian, kajian kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan hati kita supaya kita bisa melihat bahwa semua apa yang Allah berikan kepada kita adalah kebaikan untuk kita. Allahumma amin. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf kalau sekiranya ada yang ingin didiskusikan, disharing-sharingkan, kami bersilakan. Kami kembalikan kepada moderator. Masya Allah, pagi hari ini kita mendapatkan tausiah atau pembahasan baru besar. Insya Allah isinya ada kisah sehingga MC tidak mampu merangkum karena rangkuman setiap kalimat dan kalimat pada kajian hari ini. Jadi kan tahun 90 pada judul sinetron atau judul film Sengsara Membawa Nikmat. Ternyata dalam kesempitan itu Allah anugerahkan banyak hal positif untuk kita. Baik Bapak Ibu rahimahullah, dipersilakan Ibu. Oke, Pak Haji Iqmal, dipersilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali ada tanpa beliau sampaikan dan yang dikatakan beliau nanti berada di Asia. Misalnya kita kita katakan sekolah, jadi kita dalam nyari keamanan, bukan berhenti tapi kadang-kadang mungkin ingin bersedekah kadang-kadang. Yang kedua kesehatan. Kita praktik terus atau kita apa? Kita berikhtiar, berobat, operasi dan sebagainya. Filosofi dari ikhtiar dalam konsep ilmu meski kita ini gimana? Bisa kayak ada lagi Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat pencerahan dan dari pencerahan tadi. Nah itu kalau kita disuguhi dengan tadi kelaparan dan kesempitan, persepsi kita hanya kelaparan masalah dunia gitu ya, apakah kedudukan harta dan sebagainya. Anda mungkin setelah terakhir Pak Ustadz menyampaikan, saya bisa ngambil garis merah bahwa kesempitan dan kelaparan itu kalau kita lihat hari-hari belakang orang, bukankah mereka sudah banyak semangat dan sebagainya, tapi dia selalu diartikan kekurangan atau kesempitan. Kenapa? Marah-marah, lahir dan itu. Bukankah ini? Nah, saya ambil garis tengah seperti itu saja, mau dicerahkan nanti. Baik, ibu-ibu ada? Biasanya kita diwakili mungkin ibu-ibu. Oke, Bu, monggo Bu. Monggo Ibu, silakan. Oh, enggak ada. Ya, takutnya pilih kasih Bapak Ibu dengan kesempatan. Jadi ini pertanyaan menarik. Di mana letak ikhtiar dalam konsep kesempitan dan kelaparan. Jadi memang ini bagus Bapak Ibu sekalian.
ikhtiar